juga. Nah, gini, Pak. Jadi klien kita hari itu namanya Eva. Iya, Eva ini kenapa sih? Jadi Mbak Eva ini dia cerita sama gua, katanya dia tuh punya 4 saudara. 4 saudara. 4 saudara. Nah, permasalahannya adalah ketika orang tuanya meninggal, si Eva ini merasa pembagian harta apa namanya? Warisan. Oh, terus? Jadi Eva ini merasa pembagian harta warisannya ini nggak adil. Nah, jadi Eva ini merasa kalau pembagian harta warisannya itu dikuasai semua sama kakak pertama. Semua? Iya, semua dikuasai sama kakak pertama. Masa sih? Tapi kan kalau misalnya di Islam itu memang harta warisan itu jatuh lebih besar kepada anak laki-laki. Mungkin bukan semua kali. Mbak Eva mungkin salah. Kalau si Eva sih ceritanya kayak begitu, cuman gue nggak tahu lebih detailnya kayak gimana. Makanya kita ketemu aja sama orangnya, langsung nanya aja gimana. Iya sih benar juga, mendingan langsung nanya ke orangnya sih daripada salah. Terus gimana dong? Sana kayaknya. Sana. Oh yaudah yuk. Ini yang mana rumahnya ya? Kayaknya sih masuk gang ini. Kayaknya sih di ujung sini deh. Bukan rumah sih, dia kayak kontrak atau kos gitu. Oh, hah? Yakin? Iya. Masa kontrakan di sini? Ini, oh iya ada kontrak. Ini siapa yuk? Gak bisa begitu. Gue minta tuh uang gue, tau gak sih? Kamu dandanan begini, menor-menor begini, listrik tebal, alis tebal, utang gak bisa bayar lu. Pinggir, gak bisa. Mana? Mbak. Sekarang ini, tar dulu gak bisa. Gue nagih utang gue nagih gue. Sekarang dia mau bayar. Gak bisa. Kapan lo janji-janji mulu, Mbak. Pak? Nanya baik-baik, Mbak, Pak. tolong dong Mbak. Aku udah baik-baik, Mas. Udah baik-baik nagih utang gue Iya. ke dia. Ya, tapi nggak- Ini nggak baik-baik, Mbak. Ini nggak baik-baik. Udah janji-janji mulu dia, Mbak. Mbak, tenang dulu deh, Mbak. Nggak bisa, Mbak, sekarang Mbak, apa yang ada di dalam Mbak. rumahnya gue Mbak. ambil. Mbak, Gue masih bayar, gue mau ke rumah abang gue dulu. Oh, sekarang gini. Gua masih bayar. Ini orang-orang rame begini mau ngapain? Berarti bayar utang lo ya? Yaudah sini. Sini. Apa Nggak sih bisa. Mbak? Nggak bisa. Ini sama apa lagi Dia kita itu berdatang? punya utang sama saya, Mas. Dia itu punya utang sama saya. Iya. Tapi dia nggak mau bayar. Mbak, udah dong jangan kayak gitu. Sekarang kapan nih, Pak? Kapan lo mau bayar? Gue janji pasti gue bayar, gue mau Kapan ke lo mau rumah bayar? abang gue dulu. Nggak bisa. Sekarang gimana nih, Mas? Sekarang gimana nih? Mbak, Hah? denger dulu. Kan Iya. Evanya udah ngomong, nanti dibayar. Sekarang bayar punya uang. Nggak Nggak bisa, punya Mas. uang, Nggak aku bisa. mau Nggak Tahu bisa, Mbak, nggak bisa. kalau uangnya nggak ada terus mau dibayar pakai apa? Dia Kasih waktu janji-janji dulu. manis mulu, Mbak, sama saya. Yang saya minta hak saya. Ya kita tahu, cuma kan Evanya bilang nggak ada uang. Mau bayar pakai apa? Lihat dong penampilan seperti itu, nggak punya uang. Gue malu kalau kayak gitu. Mbak, Gue janji Penampilan pasti bagus gue seperti ini, bayar. gua nggak punya. Yang lo minjam duit enak, balikinnya susah. Aduh, lo jangan mewek-mewek, jangan nangis-nangis depan gua. Gua minta gua. Sekarang apa yang ada di dalam Mbak, rumah? Mbak, jangan dong, Mbak. Aduh. Iya. Mbak. Mbak, bentar, Mbak. Gue belum ada uang, gue pasti ke rumah abang gue. Mana sini? Gua mau ambil Mbak, dalam rumah. udah dong, Mbak. Mbak. Iya, di luar yuk. Memang Gua punya minta hak gue, Bang. Gua minta hak Iya, gue. bicarain baik-baik aja, Mbak. Kapan mau bayar utangnya? Gue memang punya utang, tapi pasti gue bayar. Gue malu Iya, sama iya, tetangga. Ada yang mending kita di luar. Minggir ah. Astagfirullahaladzim. Udah gini deh, Mbak. Gini deh. Emang utangnya berapa sih, Mbak? Utangnya tuh banyak. Mau beli make up, mau beli alis, mau beli lipstick. Minta mulu sama saya. Ya udah. Kapan dia mau bayar? Gini aja deh. Kan Mbak Eva nggak punya uang. Gimana kalau kita tarangin dulu aja? Oh bagus. Sini. Nggak usah, Mas. Ya udah sini. Mau bayarin? Mas, nggak usah, Mas. Lo jangan sok munafik lo. Iya, Mbak, iya, Mbak. Jangan sok Mbak, munafik. udah Udah mau dong. dibayarin utang lu malah begitu Iya. lo. Udah kasih solusi Mas aja. Biar saya bayar, Mas. Mbak, nggak usah. Lo jangan sok manis, jangan sok imut. Masih untung ada yang mau bayarin utang lo. Astagfirullahaladzim. Emang utangnya berapa sih, Mbak? Utangnya dia itu ada 3 juta, Mas. Aku minta hak gue. Ya udah gini. Mending Mas, udah, Mas. Nggak apa-apa, Biar nggak saya apa-apa. bayar. Gini. Diam, Iya, iya. diam. Ini udah ada yang mau nolongin lo bilang diam. Ya saya talangin dulu aja, Biar saya Mbak. bayar. Nggak apa-apa. Sini, cepet. Gini, Mbak, saya talangin dulu 500.
Nanti sisanya kita obrolin lagi lah Pak ya lah. Eva, ini utang lo baru ada 500 dibayarin ya. Bulan depan gue datang lagi ke sini di uang gue. Paham? Pasti bayar semuanya. Pasti bayar. Ya sudah. Iya Pak. Minggir. Mas, kita nunggu boleh di dalam yuk. Saya malu sama tante. Ya udah. Yuk, ke dalam yuk. Mbak coba diceritain lagi deh sama kita. Jadi permasalahan itu kayak apa yang pengen kita bantu? Iya, jadi orang tua saya dulu ninggalin harta banyak. Tapi diambil sama abang saya semua. Rumah dia gede banget. Saya nggak punya apa-apa. Di sini aja saya ngontrak. Ini semua barang saya dipinjemin sama orang yang punya kontrakan ini, Mas. Dipinjemin? Saya makan aja susah, makanya banyak orang lagi utang. Saya nggak punya apa-apa. Emang Mbak nggak kerja? Kok punya utang banyak banget? Saya udah keluar, saya udah dipecat. Dulu hidup saya berlebihan karena orang tua saya punya. Saya nggak punya apa-apa. Sekarang kakak saya semuanya ninggalin saya. Semuanya harta dibawa sama abang saya namanya Bang Dahlan. Dahlan? Kalau nggak salah berempat saudara kan? Iya, saya anak keempat, saya paling terakhir. Emang diambil semua sama Dahlan ya tadi? Diambil semua sama Dahlan atau cuman Mbak aja yang nggak dikasih? Semuanya diambil sama kakak saya nggak dapat apa-apa. Berarti nggak dibagi semua? Nggak sama sekali. Berarti Mbak ini hidup selama ini dari pinjaman uang, terus Mbak mau nyari abang Mbak yang namanya Dahlan tadi buat minta bagian hasil dari warisan buat nutup-nutup utang-utang Mbak itu? Betul, saya mau minta hak saya sama Bang Dahlan. Jangankan Mas, saya aja bingung Mas kenapa kakak saya kelakuannya kayak gitu. Jahat banget sama adiknya sendiri. Terus selama ini berarti Mbak makan tuh dari hasil pinjem uang? Mas tuh nggak denger ya Mas, dari tadi tuh saya ngutang. Banyak banget tiap hari orang lagi utang Mas. Ya itu dia. Ngutang? Utang lo mana? Utang ada duit, nanti gua bayar. Tadi lo dapat duit gue lihat. Itu bukan duit gue. Duit siapa kalau nggak bukan duit lo? Itu buat bayar utang temen beneran. Lo datang ke rumah gue nangis-nangis minta duit arisan. Gue tagih lo utang lo nangis juga. Gue nggak butuh air mata lo. Gue butuh duit. Gue malu. Kenapa malu? Utang lo nggak malu? Gue tagih lo malu. Mbak bentar dulu Mbak. Apa kalau urusan sama gue? Oh, bukan begitu. Yang utang sama gue kasih. Bayarnya tau gak? Mana? Bukan bayarnya nggak mau Mbak. Ini tuh cuman Mbak Evanya sekarang lagi nggak ada Tadi duit. gue lihat dia dapat duit. Oh, bukan Mbak, tadi salah paham. Jadi Mbak Maya tadi tuh nagih utang ke sini, cuman Mbak Evanya belum punya uang, makanya Itu kita gak ada urusan, duit nggak ada. Bentar Pokoknya dulu. utang dia bayar sama Iya. gue. Gue malu. Nanti Justru- gue pasti bayar. Udah nanti pasti gue bayar. Gue butuh duit, alis lo mentereng, listrik lo mentereng. Duit! Mbak, Lo siapa? bukan gitu Mbak, Ya maksudnya bukan apa? Gue urusannya sama dia, lo berdua siapa? ya gini Mbak tuh Lo nggak- emang mau bayarin utang dia? Mbak. Aduh, Udah nanti basi gaya lo nangis lo, air mata lo udah basi. Ya justru kita mau ngejelasin, tadi tuh Mbak salah paham. Salah paham gimana? Gue nampak kepala mata gue dia bayar duit sama si Maya, duit dari mana? Itu Tadi iya, uang jelasin. saya Mbak yang kena. Tadi saya tuh menalangin Mbak Eva. Itu Buat tuh bayar uang kita. utangnya. Utangnya tuh belum lunas. Sekarang masalah sama itu gimana? Lo mau nolongin gue juga? Talangin sini. Loh kok Mbak jadi gitu deh? Ya iya dong. Pasti gue bayar. Gue mau Gak ke rumah, ada, pasti gak gua bayar. butuh. Orang ini kan menolongin lo ya, biar aja, ngapain lo repot? Iya kita ngerti Mbak, tapi ya Ngerti dari mana lo? Lo emang ngerti kehidupan dia? ya kita kesini tuh niatnya mau bantuin Mbak. Kalau Mbak datang Ya kayak udah gini, kalau lo mau bantuin berdua sini, duit gua. Gini deh Mbak.
Gua nggak butuh penjelasan lo, pokoknya duit gua Nggak begini. ada. Mbak minta uang, Iya. Mbak minta duit. Iya. Kebetulan Mbak Eva juga nggak punya uang. Dan uang saya juga udah habis, nggak bisa buat nalangin Mbak. Jadi gimana dong? Kita minta waktu deh. Nggak ada waktu, udah banyak waktu yang dia sia-siakan Iya. dari gua. Kita pasti ngebantu Mbak bayar. Eva. Kapan sayang? Ya Kapan lo mau Allah. bayar? Coba dengerin deh. Abang gua mau minta aku. Abang lo mana? Uang warisan aja lo bahas. Utang lo pikirin. Emang Mbak punya utang berapa sih sama Mbak yang tadi tuh? 6 bulan kontrak belum bayar. Ya Allah. 6 bulan kontrakan, Mbak. Uang warisan. Anterin aku ke rumah abang aku, Bang Dahlan. Mbak mau kita anterin ke rumahnya Dahlan? Mau mas, aku minta tolong. Ya udah kalau gitu, ya udah nggak apa-apa kita anterin deh. Ya udah kita anterin. Yo, kebayang gak sih? Utangnya tuh berarti banyak banget. Lu lihat kan 1, 2, itu nggak selang berapa lama doang dia datang. Iya kan? Ini belum berapa jam aja udah 2 orang. Nagih utangnya sampai gitu caranya. Ini kayaknya masih banyak lagi loh yang ini gua agak ragu ya, yo kenapa ya? Udah. Udah ya, udah yuk. Yuk, Mbak. Kita jalan. Udah kan? Yuk. Mas, bentar dulu, Enggak Mas, ini siapa? Bentar dulu. Kamu ngapain sih datang ke sini? Kalau masalah aku udah selesai, aku janji aku bakalan cari kamu, Yan. Masalah utang kan aku bisa bantu kamu. Kamu nggak bisa, Yan. Kehidupan aku banyak banget. Belum bayar kontrakan aku belum bayar kontrakan aku, Yan. Gimana kita mau nikah? Semua pakai duit, Yan. Udah, Yan, kamu pulang. Mbak. Mbak, ini udah. Itu Yan, pacar saya. Aku belum selesai. Tunggu. Oh pacarnya, ya udah kita kasih waktu aja mungkin kalau Kalau kamu sering sama aku, kamu izinin aku daripada kita putus. Segampang itu kamu ngomong. Yan, aku butuh Bang Dahlan untuk ambil pacarin aku. mungkin. Kamu please ngertiin aku, Yan. Aku gak enak. Mereka udah nunggu aku. Udah, sekarang kamu pulang. Nanti aku bakalan cari kamu. Aku janji. Aku bakalan cari kamu. Ayo, Mas. Ayo. Mbak, bentar dulu, Mbak. Itu tadi siapa sih, Mbak? Itu pacar saya. Saya udah nggak nangkepin dia dari kemarin karena saya pusing, Mas. Banyak banget utang saya. Udah. Mbak, Mbak, udah. Aku nggak suka ya ada kayak gini. enggak, bentar dulu, Mas. urusan aku, Enggak, Mas. kita bisa bantu jelasin. Mbak, tenang dulu. Di sini tuh kita cuma pengen bantuin Mbak Eva. Kamu nggak bisa gitu dong. Masa lebih percaya mereka daripada aku kan? Aku pacar kamu loh, calon suami kamu. Aku takut lo nggak tahu dulu, Yan. Please, ngertiin aku. Udah, Yan. Kamu sayang sama aku. Rian! Mbak Eva. Mbak Eva, Rian! udah gini aja. Ya udah mending kita urus masalah ini dulu deh. Kalau misalnya emang masalahnya beres baru Mbak sama Iya, Mbak harus fokus sama salah satu masalah, nggak bisa kayak begini. Ya udah mending gini aja deh. Sekarang kita ke rumahnya Dahlan ya, bener kan namanya Dahlan kan? Bener, Ya udah kita sekarang coba kesana dulu aja lah ya. Ya udah yuk. Yuk. Udah Biar malam. nggak terlalu malam juga. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Kanis. Assalamualaikum. Mbak, pelan-pelan dong Mbak, udah malam Mbak. Kanis. Bang Dahlan. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya Pak, rame-rame seperti ini? Gak usah banyak tanya, Kanis. Aku cari Bang Dahlan. Bang Dahlan belum pulang Pak.
Beneran Eva, kakak udah bilang Bang Dahlan belum pulang. Kakak buat apa bohong sama kamu? Bener, sumpah Bang Dahlan belum pulang. Ini kakak nungguin. Kak, sekarang Hanis ada duit nggak? Aku butuh banget Kak buat bayar utang. Saat ini duit semuanya sama Bang Dahlan. Itu warisan orang tua aku Kak. Pasti kakak pegang duit. Eva, kakak sama sekali nggak pegang uang. Yang pegang uang Bang Dahlan. Kak Hanis jangan bohong Kak Hanis. Aku udah dimaki-maki orang, tanya masa mbak-mbaknya ini. Eva, kalau kakak pegang uang pasti akan kakak kasih. Kakak pasti akan bantu kamu pada kakak pegang uang. Hanis enak di sini hidup mewah-mewahan rumah. Aku masih ngontrak Kak. Aku makan aja susah. Aku minta duit ke Hanis. Aku minta duit buat bayar utang aku. Eva, kakak udah bilang sama kamu jangan banyak hutang, hidup sederhana, itu lebih baik. Aku nggak butuh ceramah ke Hanis. Sekarang yang aku butuhin duit buat bayar utang aku. Eva, kakak sudah bilang berkali-kali kakak nggak punya uang, kakak nggak pegang uang sepeser pun, Eva. Ini apa? Ini pasti semua dari peninggalan orang tua aku kan, Kak? Nggak mungkin kakak nggak ada duit. Pak, tenang Aku dulu, aja Pak. makan. Gitu dong, Mbak. Aku aja makan tiap hari. Mbak, ngobrol pelan-pelan, Pak. Jangan kayak begitu, Pak. Malu. Tenang deh, Mbak. Mas, lihat Baik, rumahnya. Pak, ada Mas bisa lihat kan gede kayak gini. Aku masih ngontrak, Mas. Iya, saya ngerti. Cuman pelan-pelan ngomongnya nggak kayak begitu tadi, ngeledah-ngeledah orang. Ini kan kakak ipar Mbak. Mbak ngomongnya pelan-pelan dong. Iya, aku sebelumnya minta maaf ke Hanis. Tapi aku mendesak mau ketemu Bang Dahlan untuk minta duit. Aku minta hak aku ke Hanis. Aku paham perasaan kamu, Eva, paham. Tapi bener-bener nggak pegang uang sama sekali. Kak Hanis jangan bohong, pasti Kak Hanis umpetin kan Bang Dahlan. Kamu sudah geledah rumah ini dan tidak ada sama sekali. Bang, Bang, Lu ngapain bawa orang banyak kayak gini? mereka mau bantu aku, Bang. Aku butuh duit buat bayar utang. Utang? Aku minta hak aku. Pak apaan? Saya dari mama sama papa, Bang. Semua abang yang ambil. Pak, usir mereka, Pak. Gua nggak Abang mereka. keterlaluan. Abang tega banget sama adik abang saya. Abang saya tega banget. Eva, aku ada adik kandungnya. Anis, biar nanti kakak yang coba ngomong sama abang kamu. Udah, nanti kakak yang coba ngomong sekarang, bilang kamu pulang dulu. Masnya, mbaknya. Baik, Iya. Bang Dahlan. Aku sama sekali nggak dipegangin uang sama suami aku, sama sekali, karena keuangan yang megang emang dia, sama sekali. Belanja sehari-hari itu dia yang belanja, aku nggak dipegangin apapun. Jangan bohong, Kak Hanis. Sekarang aku mau minta lagi sama Bang Dahlan. Bang Dahlan keluar. Jangan kayak begitu dong. Ini udah malam. Dia pasti bohong. Bang, aku minta duit. Kan? Ini duit. Bawa. Dengan sekaya lo. Saudara lu duit kan? Nih bawa duit. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah, Pak. Pak ngomong baik-baik, Pak. Nanti biar kakak coba bicara sama abang kamu ya. Pak, kamu sabar dulu ya. Nanti kakak coba bantu. Eva kok gitu sih? Bang Dahlan jahat banget, Bang, sama adik kandung abang sendiri. Abang rasain akibatnya nanti. Ingat, Kak Hanis, kalian semua tinggal di sini semuanya titipan. Dunia berputar. Mbak, Pak, Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kayak gitu kita pamit dulu, Mbak. Maaf ya, ini rame-rame, Mbak ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu rasain nanti akibatnya. Udah. Aku nggak rela. Ya, yang penting udah dapet kan, bisa buat nutup utang-utang paling nggak. Iya. Buat buat bayar setengahnya lah ya.
Mbak. Kamu ngapain? Aku mau ke Bang Dahlan, keterlaluan dia. Pokoknya aku nggak terima. Aku butuh uang, apapun aku lakuin asal Bang Dahlan kasih aku uang. Aku nggak peduli, pokoknya aku mau sampai Bang Dahlan kok. Bang Dahlan! Mbak, tolong dong Mbak. Jangan bikin ribet kita juga. Kita mau bantuin Mbak di sini, tapi Mbak juga harus bisa kerjasama dong sama kita. Gak enak nih. Udah gini aja deh Mbak. Azan malah ribut. Ini kan udah azan. Udah daripada Mbak emosi terus, Mbak kebawa emosi, Mbak teriak-teriak di depan orang, rumah orang dan nggak menghasilkan apa-apa. Udah mending kita sholat dulu aja ya. Aku pusing, Mas. Kita sama orang di rumah. Udah mending kita sholat dulu aja ya Mbak ya. Bener kata Fatih ya. Biar Mbak juga lebih tenang. Ntar kita coba pikirin cara lain lah. Ya. Mas, Ya. kita lanjut besok aja ya. Kita lanjut besok ya, kini Mbak. Kenapa emangnya? Udah capek banget Mbak. Iya, ya kalau misalkan Mbak Eva emang pengennya kayak begitu ya nggak apa-apa. Kita antar pulang aja kalau kayak gitu. Tapi yakin besok lanjut aja. Ya udah gini aja, nanti kalau misalkan gimananya Mbak langsung hubungin kita aja. Biar kita nanti langsung datang ke rumah Mbak, terus kita lanjutin aja. Udah nggak apa-apa? Besok saya Mas sama Mbak ya. Mau istirahat dulu, capek banget. Udah janjian di sini. Udah. Gimana ya? Mana? Gak tahu. Tadi dia bilangnya jalan ke sini sih udah. Gue udah bilang udah nyampe sini kita. Ini siapa? Mbak, ini apa sih? Mbak, apaan Mbak? Gue sampai muka gue ada di TV, awas aja lu pada. Ya, lagi ngapain tadi buka-buka dompet? Nggak sopan banget sih Mbak. Siapa yang nggak sopan? Ya terus apa urusannya dong? Kok kayak gitu caranya? Ya, urusan lu apa? Lu bayangin lu pernah nggak pinjemin duit? Hah? Ini orang ngutang sama gue buat bayar listrik. Buat bayar apa? Buat bayar listrik lu. Listrik. Lu Bayar listrik. Buat bayar listrik. iya dia minjam. Ya terus ngapain buka-buka dompet? Dia bilang nggak ada uang. Hah? Lu nggak lihat? Itu dompetnya mahal. Iya. Ya udah gini Iya deh. ya udah dengan dulu deh Gini deh, biar Mbak. bayar aja. Ya udah Mas, jangan. Mas udah banyak bantu aku. Aduh, drama lagi lo pada. Tinggal bayar uang. Cepetan. Ya Yang penting kan Didi bilang besok datang bakal bayar. Ya udah kasih waktu buat besok, kenapa sih? Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Ini depan teman-teman lu, nih depan nih TV nih semuanya nih. Iya, kita Besok tanggung ya? jawab deh. Jangan nangis lu. Besok Iya, ya, udah. awas lu kalau enggak. ya udah. Ya udah Mbak besok. Ya diam lu. Iya.
udah dipecat, Mbak. Aku nggak ada duit. Assalamualaikum. Ya ampun Eva, kan Mbak udah bilang jangan kesana-kesana ya Allah. Kamu ngapain? Bang Dahlan tega, Kak. Dia bantu aku kasih amplop isinya koran, Kak. Udah bilang jangan kesana. Ngapain lagi? Coba kamu kesana deh. Aku mau minta bagian kita, Kak. Bang Dahlan terlalu serakah, Kak. Jalanin aja yang ada, Dek. Nggak usah lagi hidupnya yang begini, Dek. Aku nggak bisa, Kak. Dek, kamu bisa, kamu masih bisa. Aku bisa hidup semua ada, Kak. Jalanin yang sudah ada, kamu ikhlasin, Dek. Biar aja dia. Utang-utang aku banyak banget, Kak. Kakak punya tabungan, Dek. Kamu ambil tabungan kakak. Kakak nggak mau, Dek, ribut gara-gara harta, Dek. Harta nggak dibawa mati. Kamu harus ngerti itu, Dek. Gak bisa, Kak. Kakak bisa bayar utang-utang. Kamu tidak perlu meminta harta seperti itu. Bisa, kakak bantu semampu kakak, Dek. Kamu tinggal aja sama kakak, ya, Dek. Apa kamu malu karena rumah kakak jelek seperti ini? Dek, tolong, Udah. Dek. Mbak Eva. Mbak, kok kayak gini sih? Kenapa sih, Mbak? Jadi saat ini keadaan susah membuat dia kaget. Awal-awal sih kita bantu, tapi lihat aja keadaan keluarga saya saat ini. Sudah nggak bisa bantu dia apa-apa lagi. Tapi saya usahakan demi adik saya. Ini karena mungkin gaya dia yang pengen selalu kelihatan uang. Nurutin gaya. Iya, dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewah. Jadi saat ini dia nggak terima dengan keadaan saat ini. Maaf ya Mas, kalau adik saya nyusahin, maaf banget. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Emang Eva minta tolong sama kita. Kan gimana ya Mbak ya, maksudnya saya pengen ikut campur, cuman kan yang namanya harta warisan kan memang udah ada pembagiannya. Dan ketika kita dengar cerita dari Eva, harta warisan itu semua dikuasai sama kakak tertua Dahlan, ya sebenarnya saya juga ngerasa kasihan. Harusnya kan memang itu dibagi-bagi sama
semuanya kan, sama adik-adiknya juga. Masalah warisan saya nggak mau ikut campur, karena bagi saya harta warisan itu tidak akan bikin saya tenang. Biar aja Dahlan yang nikmatin itu semua. Saya udah ngerasa cukup, saya udah ngerasa bahagia dengan saat ini. Ya udah Mbak, kalau gitu saya ke adik Mbak dulu ya Mbak ya. Ya udah, tapi tolong jaga adik saya. Mungkin dengan Mas berbicara sama dia, dia lebih paham dengan arti harta warisan itu tidak usah diperebutkan. Ya, insya Allah ya Mbak ya, kita coba membantu sebisanya ya Mbak ya. Ya Mbak, minta doa aja ya Mbak ya. Ya udah, misi Mbak. Assalamualaikum Mbak. Kita mau Yuk, Mbak. Mas. Bu, ibu jangan keterlaluan sama kakak saya ya, Bu ya. Ada apa sih, Bu? Tapi nggak bisa bayar, enak aja. Emang rumah siapa ini? Bangun emang nggak pakai duit? Bu, jangan keterlaluan sama kakak saya ya, Bu ya. Keluar. Nanti saya punya uang saya bayar, Bu. Keluarga semuanya nggak ada yang becus. Bu, istighfar Bu. Keluar. Ini maksudnya ada apa sih Bu? Diusir kayak begini? Berapa utang kakak saya? Udah berbulan-bulan tidak bayar utangnya. Tapi kan nanti saya punya uang saya bayar, Bu. Kapan bayar? Masih kasih banyak waktu. yang pada mau kontrak di sini. Dulu bukan diomongin baik-baik. Udah, saya emang nggak mau ada urusan. Kamu emang Enggak, apa kamu? bukan Sini, Bu. Bu. Gini deh Bu. Emang utangnya berapa sih Bu? Saya nggak mau, Bentar, nggak mau Bu. sama kamu. Enggak gini Bu, Nggak saya mau bantu. Saya yang perlunya sama dia. Iya. Kamu emang menjadi pahlawan di sini. Bukan mau jadi pahlawan. Kan dia punya utang kan Bu, saya tanya utangnya berapa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu, pindah. Semua barang-barang yang di sini. Bawa-bawain. Bu, semua. Gini deh Bu, kita ngobrol baik-baik, kita ngobrol baik-baik deh Bu. Gini deh Bu. Ibu pengen dibayar, ya kita bayar. Cuman uangnya ada di sana sama teman kita. Ayo, Ibu ikut saya Bu. Kita ngobrol baik-baik dulu. Makanya Kak, kita ke Bang Dahlan. Kita minta hak-hak kita supaya kakak bisa ada pegangan duit, Kak. Kakak nggak bisa. Kak, Meskipun hidup kakak susah seperti ini, kakak udah nggak mau berhubungan lagi dengan Bang Dahlan. Kalau emang adek masih mau berhubungan dengan Bang Dahlan, silahkan. Kakak udah capek. please bantuin Dan aku. lebih baik adek pulang, bawa teman-teman adek. Kakak udah nggak mau. Kakak udah makasih udah dibantu. Kak, Putih, bantuin aku. ingat Kak. bulan ini kamu bebas. Besok jangan diulangi lagi ya. Bayar. Masih ada yang pada nanggung nih. Besok-besok jangan. Awas lu. Kak, bantuin aku, Kak. Mbak, Mas, kayaknya
kalian nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Aku mau nenangin kakakku dulu ya. Aku nggak tega lihat dia kayak gini, Mas. Mas, Mbak lihat sendiri kan. Kasihan, aku nggak tega diusir. Kayak nasibnya aku banget. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Eva tenangin tenangin mbaknya dulu ya. Yaudah kita mending. Ya udah kita pamit aja. Kita pamit dulu aja kalau gitu ya. Makasih banyak ya, Mas. Sampai besok ya. Sampai ketemu besok. Ya ntar Mbak kabarin aja ya. Berkabar aja. Ya udah yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ternyata permasalahannya pelik juga ya. Maksudnya, ya orang kalau punya banyak utang ya emang ribet banget sih. Ditagih di sana, ditagih di sini. Apalagi kalau nggak punya pendapatan kan. Ya tapi ini adik kakak semuanya kok kayak gitu ya, Yo? Gue sih aneh ngeliat adik kakak kayak gitu. Udah, nanti kita sekarang balik kantor dulu aja. Udah malam. Yuk. Berarti nih kita mau ke rumahnya Dahlan lagi nih, Mak? Iya. Nah, ini pacar. Apa sih, Yan? Kamu mau kemana lagi sih? Aku mau ke rumah Bang Dahlan. Kan kamu tahu aku lagi ada urusan sama Bang Dahlan. Iya, tapi ngapain? Kamu paham nggak sih dari kemarin aku jelasin? Aku akan hubungin kamu kalau urusan aku udah selesai. Kalau aku nggak paham, aku nggak bakalan nunggu kabar kamu. Udah, kamu. Rian, Mas. Rian. Yan, aku tahu apa yang mau kamu omongin. Pasti pernikahan kan? Nikah itu butuh uang, Rian. Biarin aku selesai hubungan sama Bang Dahlan. Mbak tadi ngambil kotak amang dulu soalnya ya? Mas, kalau ngomong yang sopan ya? Nggak mungkin lah cewek saya ngambil kotak amal. Bentar. Bukan gitu, Bentar. Mas. Masalahnya dia ngomongnya nggak sopan. Soalnya Mbak ini, tadi kata warga dia ingin keluar terakhir dari musola. Aku habis sholat isya tadi memang ke musola, tapi aku nggak ada bawa kotak amal sama sekali. Nggak kepikiran di pikiran aku juga. Ya juga sih, Mas. Maksudnya kalau misalkan bawa kotak amal juga cewek bawa kotak amal dilihat warga pasti pada tahu dong, Mas. Iya, tapi kotak amalnya ada, tapi duitnya nggak ada. Mas, orang ibadah mau ke musola malah dituduh ngambil kotak amal. Nggak mungkin, aku nggak segila itu. Saya nggak nuduh Mbak, warga-warga semua pada ngomong kalau Mbak yang ngambil. Aku nggak mungkin, Mas, ambil kotak amal di musola. Ya kalau memang Mbak ngambil, ya tolong dibalikin. Kalau enggak, ya nggak tahu ke depannya. Coba aja Mbak ngomong sama warga. Udah Mas, gini aja. Ini urusan Yan. Mas sama saya, ya. Tolong anterin saya keluarga. Udah, ayo. Bentar, lu yakin? Biar lu aja Mas yang nikahin. Nggak apa-apa. Ini masalah pacar saya. Ya udah kalau lu. Rian. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kasihan aja sama Mas Rian. Gila aja, Mas, kalau saya sampai ambil kotak amal di musola. Tapi beneran nggak ngambil kan, Pak? Mas, kan udah saya bilang, saya nggak mungkin ngambil kotak amal di musola, Mas. Astagfirullahaladzim, keterlaluan. Ya udah kalau gitu. Sekarang kita mau kemana nih? Saya mau ke rumah Bang Dahlan. Tapi Mbak nggak usah kayak kemarin ya waktu kita pertama datang kan aku. Ya udah ya. Bang Dahlan, Kak Anis. Keluar Bang Dahlan. Kak Anis. Eva, Kaget melihat orang susah datang. kamu jangan gitu dong, Fa. Kakak udah coba ngomong sama Bang Dahlan. Kak Anis, nggak usah banyak ngomong. Aku datang ke sini bener-bener minta hak aku sama Bang Dahlan. Aku nggak butuh ngelihat Kak Anis nangis. Eva, kakak nggak pura-pura. Kakak udah berusaha semaksimal mungkin untuk bantu kamu. Kamu lihat rumah ini, Pak, udah kosong, Eva. Kita udah nggak punya apa-apa lagi, apapun. Bahkan kita tidur di kasur itu nggak ada lagi. Kita tidur
Percaya ke Anis kalau aku nggak lihat buktinya pakai mata kepala aku sendiri. Pak. Apa? Udah gak punya apa-apa lagi. Aku nggak percaya. Eva, rumah, mobil, itu semua cewaan. Kita udah gak punya barang apa-apa lagi, Pak. Kakak sadar, ini mungkin akibat dari karena abang kamu makan hak orang lain. Maafin kami, Pak. Maafin kita, Eva. Bagus dong kalau nggak punya apa-apa. Eva, kok kasar banget sih? Itu akibat kalian makan duit harta yang nggak kami, bagi-bagi. Pak. Apa sih kayak gini? Harta warisan kok diambil sendiri. Emang enak. Pak, kita di sini ngebantuin bukan ngebantuin kamu buat kasar sama orang ya. Kenapa sih sama kakak ipar sendiri loh ini? Dia murka. Kamu masih gak percaya, apa? Kalau kita udah gak punya apa-apa lagi. Kamu mau lihat yang sebenarnya? Ayo, sekarang ikut sama aku. Aku kasih lihat kamu yang sebenarnya. Ayo. Mbak, kita mau mana, Mbak? Ayo, udah kita lihat aja nanti. Mana sih? Kamu mau tahu kan yang sebenarnya? Mana sih? Kemana Mbak? Mau ngapain? Udah kita lihat aja nanti. Anis! Ini apa Elma? Kok Kak Elma ada di sini sih? Aku mau nunjukin sama Eva gimana keadaan abang yang sebenarnya. Sebenarnya ada apa sih? Elma, biar dia tahu. Mbak, gini deh. Kalian tuh dari tadi cuma ribut tapi nggak ngasih tau apa-apa. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba jelasin, siapa yang mau jelasin? Saya coba jelasin ya. Jadi saya tuh ngajak kalian semua ke sini. Itu tuh menyaksikan seperti apa kondisi suami saya saat ini. Karena Eva nih selalu menuduh kita seperti apa, yang punya uang banyak, kita yang bergelimang harta dengan harta warisan yang dituduhkan. Tapi dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, Mbak. Ya kenapa nggak Mbak coba jelaskan aja kalau kayak gitu? Kita udah coba jelasin, tapi Eva masih belum ngerti. Saya udah sumpah, saya sudah... Udah jangan. Eva! Eva! Bang, kenapa sekarang abang jadi kayak gini, hanya tukang cuci piring? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang, lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang, lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kasihan Kak Anis, aku udah salah nuduh dia, Bang. Aku nggak mau tahu, Bang, mana uang aku, mana bagian hak aku, Bang. Mbak Eva! Anis, abang kamu sudah seperti ini, kamu masih menanyakan uang. Aku gak peduli. Mbak Eva! Dia udah sombong sama aku. Abang inget kasih amplop aku isinya koran. Mbak Eva, tolong dong, ini nggak pantas banget kayak gini. Maaf ya, abang minta maaf. Aku gak nyangka abang aku jahat banget sama aku, sama keluarga kita, Kak Elma. Si Eva, Dek. Si Eva, kamu harus paham semua ini, Dek. Abang gak lihat kondisi Kak Muti. Mbak Eva, Abang keterlaluan, Bang. Di mana hati nurani abang? Di mana Bang hati astagfirullahaladzim, nurani Mbak Eva. Tenang dulu kalian semua ini. Sekarang saya tanya nih, keluarga tuh mau bersatu atau enggak? Kalau kayak begini terus, ini nggak akan ketemu jalan keluarnya. Yang ada kalian malah hancur, pisah sendiri-sendiri. Utang nggak bakal lunas. Malah yang ada kalian makin terpuruk. Yang ada biarin dia ngerasain.
Maafkan abang, Dek. Eva, tolong dong, maafin kakaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang tidak memiliki sisi gelap dalam kehidupan. Karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Dan disebutkan bahkan para nabi sekalipun ada yang melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik setelah seorang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cahaya terang. Allah Al-Hadi, Allah pemberi petunjuk, Allah memberi cahaya sehingga rumah tangga yang hampir hancur ataupun keadaan-keadaan yang buruk dari sisi gelap seseorang akhirnya bisa tercerahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Terangkanlah dan menerangi semua jalan kita. Wassalamualaikum